Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa Zoom mata kuliah fitokimia ya, melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari pekan lalu berkenaan dengan metode ekstraksi ya. Namun sebelumnya silakan kameranya yang belum di on camkan terlebih dahulu ya, agar kita sama-sama tahu bahwasanya memang kita ini pembelajarannya dua arah ya, bukan satu arah. Silakan yang belum di on camkan di sini ada Berlin. Silakan Berlin di on camkan. Kemudian Aisyah Winda, Nabila. Oke. Nabila belum ya? Silakan di on camkan. Aisyah Winda juga belum. Nabila hadir, Bu. Nabila. Iya, belum di on cam kan? Oke, yang belum siapa ini? Aisyah Winda, mana Aisyah Winda? Baik, Bu. Ya, walaupun pagi hawanya ngantuk ya, kita harus tetap semangat. Artinya dalam hal ini kita harus membangun vibes perkuliahan yang menyegarkan ya. Jadi jangan sampai nanti kita terbawa oleh suasana yang pagi yang penuh dengan rasa lelah dan kantuk, akhirnya membuat kita jadi sulit ya untuk menyerap apapun itu informasi, terutama dalam hal perkuliahan ya. Yang lagi ada di rumah, silakan jendelanya dibuka ya, jangan mengurung diri di kamar karena khawatirnya nanti asupan untuk vitamin D-nya kurang ya. Karena cahaya matahari itu bagus banget untuk pertumbuhan tulang dan kulit ya. Jadi kalau ada yang di rumah, silakan mendekat dengan jendela yang mataharinya bisa masuk ya. Ini demi kesehatan. Dan yang lagi di jalan ya tetap hati-hati. Artinya dalam hal ini tetap harus memperhatikan keselamatan ya dimanapun kalian berada. Baik, untuk perkuliahan kita hari ini ya kita akan melanjutkan di mana pekan lalu kita sudah belajar terkait metode ekstraksi ya. Harapannya dengan kalian sudah belajar teorinya, begitu pula dengan prakteknya. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan masing-masing dari metode tersebut ya, dari kelebihannya apa, kekurangannya apa ya, prinsipnya bagaimana ya. Dan itu kan sudah saya berikan tugas dulu, saya belum cek ya. Terakhir itu kapan pengumpulannya, itu sudah saya informasikan karena harapannya kalian mengerjakan itu semua, mengumpulkan itu semua sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya. Dan untuk hari ini kita akan belajar terkait evaluasi ya atau yang kita kenal dengan istilah standarisasi mutu. Apa yang akan kita evaluasi, apa yang akan kita standarisasi mutunya, yakni bahan baku. Bahan baku yang sekiranya nanti akan digunakan ya untuk apapun itu yang berkenaan dengan kesehatan ya, yang manfaatnya untuk kesehatan terutama di bidang farmasi bahan alam ya. Tentunya banyak sekali eh, hal-hal yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan bidang keilmuan untuk mengembangkan apa yang ada di lingkungan kita yang sekiranya itu bisa dijadikan bahan baku ya untuk misalkan untuk obat tradisional ya atau mungkin untuk sediaan kosmetik yang sekiranya itu harus betul-betul secara kualitasnya itu memenuhi. Jangan sampai nanti kita sudah menemukan formula yang sangat bagus sekali ya untuk pengembangan di bidang kosmetik misalkan, tapi sayang sekali ya bahan bakunya tidak berkualitas.
Nah, ini justru akan menyebabkan risiko tinggi, baik dari segi kualitas sediaan tersebut, lebih-lebih untuk kesehatan. Yang niatnya kita di awal untuk mendapatkan manfaat, justru malah mendapatkan kerugian. Dampaknya itu tentunya tidak bagus untuk kesehatan. Nah, inilah pentingnya kita melakukan evaluasi atau standarisasi mutu terlebih dahulu terhadap bahan baku. Nah, bahan bakunya itu dalam bentuk apa? Ya tergantung dari apa yang akan kita gunakan ya. Seperti kemarin kalian sudah membuat simplisia. Nah, ketika simplisia itu nanti langsung akan digunakan untuk sediaan jamu misalkan, nah maka perlu dilakukan standarisasi. Berarti bahan bakunya dalam bentuk simplisia. Atau memang kita akan menggunakan yang itu dalam bentuk ekstrak misalkan ya. Misalkan kita ingin mengembangkan ekstrak tertentu untuk bahan aktif dalam pembuatan sediaan kosmetik misalkan ya. Nah, oleh karena itu ekstrak ini harus sudah terevaluasi dulu atau sudah terstandarkan dulu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan parameter atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, disinilah kalian belajar ya apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi. Nah, sebelum kita berlanjut ya mengenai apa saja yang bisa kita lakukan ya dalam hal menentukan mutu atau kualitas ya, kita harus paham dulu apa itu evaluasi mutu, apa itu standarisasi ya. Yang namanya evaluasi itu kan berarti kita menguji ya, menguji suatu objek tertentu ya yang nanti hasilnya itu akan dibandingkan dengan standarnya atau akan dibandingkan dengan parameternya ya. Berarti kita harus tahu dulu parameternya seperti apa ya. Jangan sampai nanti kita sudah tahu hasilnya tetapi kita tidak tahu secara standar yang baik itu seperti apa. Nah, kita harus paham dulu definisinya ya. Definisinya untuk evaluasi mutu atau standarisasi itu adalah proses penetapan sifat bahan baku. Ya, jadi karakteristik atau sifat bahan baku ini yang kita miliki seperti apa? Bisa jadi berbeda dengan bahan baku yang sudah dibuat oleh orang lain. Meskipun mungkin tanamannya atau sampelnya itu sama. Seperti kalian ya kemarin untuk pembuatan simplisia, misalkan simplisia daun salam. Ya, kan itu sudah banyak. Hampir semua orang sudah pernah membuat simplisia daun salam. Ya, tapi dari segi prosesnya bisa saja itu berbeda kalau kita tidak memperhatikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Akhirnya itu akan menentukan kualitas dari simplisia tersebut. Jadi bisa jadi kalau kita tidak hati-hati dalam mempersiapkannya, kualitasnya pun juga bisa berbeda. Makanya setiap kita membuat bahan baku itu harus dilakukan standarisasi kalau memang itu nanti akan dikembangkan atau akan digunakan kesediaan-sediaan lanjutan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi, proses penetapan sifat bahan baku berdasarkan parameter tertentu sesuai dengan syarat yang berlaku. Ya, nah dalam hal ini meliputi apa aja yang perlu diperhatikan dari sifat bahan bakunya itu. Ada dari segi kimianya, ada dari segi biologinya, bahkan dari farmasinya. Yang mana ini bertujuan untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Ya, sama dengan apa? Sama dengan standar yang telah ditentukan. Jadi kita nggak boleh menentukan standar itu menurut kita, apalagi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses pembuatan bahan bakunya. Ngawur tanda kutip. Ya, nah oleh karena itu ketika kita sudah mengujinya, kita sudah mengevaluasinya berdasarkan standar yang telah ditetapkan ternyata sudah cocok ya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sampel kita atau bahan baku kita itu memang layak untuk selanjutnya digunakan. Ya, jadi tidak boleh sembarangan ya, apalagi ini berkenaan dengan kesehatan. Kalau untuk kesehatan tidak boleh coba-coba ya, karena kalau coba-coba ternyata eh,
berdampaknya justru negatif ya, bukan berdampak positif, itu akan memperburuk keadaan seseorang ya. Nah, dengan adanya evaluasi ini atau standarisasi ini, bahwasanya dengan gitu tadi ya, kita pengen pengen mencapai derajat kualitas yang sama berdasarkan standarnya, sehingga kita bisa menjamin ya bahwa produk tersebut ya, bahan baku tersebut ya, jadi apa yang kita olah itu nanti itu sudah sesuai berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dan sifatnya itu konstan, tidak berubah-ubah gitu. Baik itu dalam bentuk obat, ekstrak atau produk herbal apapun itu yang berkenaan dengan kesehatan harus dilakukan evaluasi. Ya, hal ini bertujuan untuk apa? Satu, untuk menjaga stabilitas ya. Jadi kondisinya selalu stabil, tidak berubah-ubah. Ketika itu dimanfaatkan si A, si B, si C, ketika itu dimanfaatkan untuk membuat sediaan A, sediaan B, sediaan C itu dalam kondisi yang konstan, stabil. Kan sama-sama sumbernya sama, nggak mungkin dong berbeda. Nah, logikanya seperti itu. Makanya kita harus menjaga stabilitas itu. Namanya stabilitas itu tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang mungkin hanya 1 hari, 2 hari, tidak. Biasanya nanti akan diamati dalam beberapa pekan. Pekan pertama bagaimana stabilitasnya, aman atau tidak. Pekan kedua bagaimana, pekan ketiga bagaimana, dan sampai berbulan-bulan. Ya, karena dalam hal ini kan pemakaiannya jangka panjang itu bahan baku, apalagi yang sudah dalam bentuk kering atau simplisia. Atau kalau dalam bentuk ekstrak, sudah dalam bentuk ekstrak kental, yang itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, yang jelas dalam kondisi yang ditentukan. Ya, nah selain menjaga stabilitas, apalagi keamanan yang paling penting ya. Meskipun nanti dalam pengembangan bahan baku obat ini ya, itu setelah dalam prosesnya itu menghasilkan sediaan obat, ya tetap obat itu akan diuji keamanannya. Apalagi kalau mau dikembangkan ke arah obat terstandar dan obat fitofarmaka, itu nggak boleh sembarangan. Ya, kalau masih dalam level jamu, it's okay. Jadi mungkin itu berdasarkan empiris saja. Tapi kalau sudah mau dikembangkan di level obat herbal terstandar dan fitofarmaka, maka harus melalui proses yang panjang ya untuk uji-ujinya baik secara praklinik maupun secara klinik ya. Nah, kemudian apalagi yang harapannya dengan dilakukannya standarisasi ini ya untuk menjaga konsistensi kandungan senyawa aktif. Apa sih yang kita mau dari bahan baku ini kalau bukan kandungannya ya? Kita memanfaatkan daun salam, mengkudu ya, kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang lain. Itu apa sih yang mau kita ambil? Ya kandungannya kan. Nah, logikanya kalau kandungannya tidak ada, apa yang akan kita ambil? Makanya kita harus menjaga konsistensinya. Nah, bagaimana kita menjaganya kalau kita tidak mengevaluasinya, begitu? Atau menjaga dalam hal proses penyimpanannya. Makanya ketika kita buat simplisia itu kalau sudah jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja, apa namanya, tidak adanya perlakuan khusus, tidak harus dilakukan perlakuan khusus, misalkan di packaging, di kemasan yang mungkin sudah terstandar, tidak lagi terpapar oleh sinar matahari, diberikan label ya, diberikan keterangan, itu kan cara menjaga kita ya supaya simplisia itu awet. Nah, ketika awet kan berarti dia menyimpan kandungan senyawa aktifnya itu juga akan stabil begitu, konsisten. Ya, nah inilah yang kita harapkan. Kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi mutu atau standarisasi dari setiap bahan baku yang sudah kita buat? Ya, apalagi ini skala besar, skala industri yang memang akan membuat sediaan tertentu. Apapun itu, mau obat, mau kosmetik, mau pangan, mau apapun itu harus dilakukan standarisasi mutunya. Nah, untuk mengukur itu semua kan distandarkan dengan parameter. Nah, parameternya apa aja? Nah, ini akan kita pelajari. Ya, ada yang disebut dengan parameter spesifik, ada yang disebut dengan parameter non spesifik.
Apa bedanya? Nanti kita akan telaah satu persatu. Nah, sebelum saya melanjutkan ya, nanti ada beberapa uji dalam hal evaluasi itu saya hanya menjelaskan pengertiannya. Nah, nanti ada penugasan khusus untuk kalian ya, untuk mencari bagaimana prosedurnya dan bagaimana cara menghitungnya. Makanya diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai nanti ada yang nggak memperhatikan, akhirnya nggak ngerti apa yang diminta dosennya ya. Makanya harus betul-betul dipahami. Ini sifatnya kelompok nanti ya. Jadi nanti ada beberapa uji, jadi tugas kalian ya itu nanti melakukan pemahaman dulu ya definisinya apa, tujuannya apa, kemudian prosedur ujinya bagaimana ya, parameternya bagaimana, standarnya bagaimana, lalu diberikan contoh perhitungannya seperti apa ya. Oke, next. Kita harus paham dulu ya, apa itu parameter spesifik, apa itu non spesifik ya. Sebetulnya dari istilahnya sih sebetulnya dari kata-kata yang bisa dipahami di sini sudah jelas ya. Satunya spesifik, satunya non spesifik. Namanya juga spesifik. Spesifik kan berarti kan dia apa benar-benar secara khusus ya, terutama yang berkenaan langsung dengan si sampelnya itu ya atau bahan bakunya itu ya, yang memang itu secara alami ada di dalamnya. Tetapi kalau untuk parameter non spesifik kan berarti tidak khusus. Biasanya itu kaitannya dengan faktor-faktor lingkungan yang mendukung, yang berpengaruh. Bisa pengaruhnya positif, bisa pengaruhnya negatif. Tapi kebanyakan negatif. Kenapa? Karena kita harus hati-hati ya ketika mengambil tanaman tertentu itu berada di lingkungan yang seperti apa. Jangan sampai mereka lingkungan yang tidak bau, tidak baik ya, justru malah nyerap nutrisi-nutrisi yang banyak racunnya. Nah, otomatis kan yang ada di dalam kandungannya ya berarti tidak baik juga. Makanya kita tidak boleh sembarangan untuk mengambil suatu sampel mentang-mentang kita tahu itu adalah tanaman, tapi ditelaah dulu di mana dia berada dan bagaimana faktor lingkungannya, bagus atau tidak ya. Nah, satu persatu kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah parameter spesifik. Nah, tadi saya sudah menyebutkan namanya juga spesifik, berarti khusus terkait si bahan baku tersebut atau tanaman apa begitu ya. Karena kita kaitannya fitokimia ya, yang berkenaan dengan tanaman. Sebetulnya kalau mau mengambil ekstrak itu tidak melulu tentang tanaman ya. Ekstrak itu kan sifatnya nama hasil akhirnya atau sebutan hasil akhirnya. Tetapi yang diproses atau ekstraksinya itu bisa dari mana aja. Yang penting dari bahan alam. Bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bisa dari eksudat atau getah, ya, bisa dari mikroba. Nah, itu kan semua makhluk hidup, ya. Nah, sekarang kita fokusnya memang ke tanaman. Jadi saya menyebutnya istilahnya tanaman, ya. Sebetulnya itu tadi jangan hanya apa namanya tertutup hanya pada tanaman kalau ingin mendapatkan ekstrak apapun itu. Yang penting dia sifatnya adalah alami, ya. Nah, untuk parameter spesifik ya, ini adalah aspek dari kandungan kimia secara kualitatif dan kuantitatif ya, dari kadar senyawa kimianya yang memang itu sangat apa ya, berpengaruh dari kualitasnya nanti ya. Jadi baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif ya, secara kualitasnya dan banyaknya atau kadarnya seperti itu. Nah, meliputi apa saja parameter spesifik ini? Banyak ya, dari segi identitasnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan comot, harus kenal dulu ini pada tanaman apa ini ya. Karena bisa jadi tanaman itu mirip-mirip kan. Kadang kita kan tidak begitu paham, apalagi kita bukan orang pertanian ya, bukan bagian dari bidang botani secara khusus yang mempelajari itu. Ya, bisa jadi kita keliru. Makanya kita perlu menelaah, mempelajari, bahkan kita perlu berkonsultasi dengan mereka yang memang paham di bidangnya, ya, untuk proses identitas, ya, identifikasi untuk mengetahui identitas dari suatu jenis tanaman. Biasanya kalau mau melihat identitasnya, yaitu berdasarkan apa? Taksonominya, ya. Apakah betul itu adalah jenis atau spesies yang kita maksud? Gitu. Yang kedua adalah organoleptis, ya ini nggak asing bagi kalian ya, bagaimana secara pengamatan menggunakan indera ya,
Bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana aromanya, yaitu secara organoleptis ya. Tapi walaupun ini sifatnya setiap orang itu beda-beda, tapi kita harus memaknainya dengan standar yang sama. Ya, ya kalau bentuk ya kita nggak bisa membuat-buat apa adanya bentuk dari simplisia atau bahan bakunya seperti apa. Misal kita ingin mengorganoleptis ekstrak ya, yang aslinya itu ekstraknya masih cair, tapi kalian bilangnya itu ekstrak kental, berarti bentuknya kental. Nah, itu sudah nggak objektif. Jadi objektif itu secara mata kita sama-sama melihat, tahu perbedaan mana kental, mana cair. Gitu. Atau kering. Nah, itu kan sebetulnya sudah tidak bisa dibohongi lagi. Jadi bukan mengenai suka tidak suka ya, tetapi real dari secara fisiknya seperti apa. Nah, kemudian kadar sari larut. Nah, ini sebetulnya semuanya sudah pernah kalian lakukan pada saat praktik ya. Jadi bagaimana kita pengen tahu sari yang ada di dalam bahan baku itu tuh kebanyakannya sifatnya polar, semipolar atau nonpolar ya. Berdasarkan persentase dari kadar sari larut pelarut. Ya kalau lebih banyak yang lebih ke etanol ya berarti dia termasuk apa? Kalau dia lebih banyak ke nonpolar itu harusnya seperti apa ya. Jadi persentase itu akan menentukan seberapa banyak senyawa yang bisa ditarik oleh pelarut tertentu ya. Entah itu menggunakan air ya atau menggunakan etanol atau yang lainnya ya. Itu yang parameter spesifik. Nah, untuk yang parameter non spesifik, tadi yang kaitannya dengan lingkungan hidup dari tanaman itu. Nah, dalam hal ini memang aspek ini tidak terkait dengan aktivitas farmakologisnya, ya, tetapi mempengaruhi apa aspek keamanan. Ya memang betul dia masih memiliki aktivitas farmakologis misalkan memiliki kemampuan untuk antioksidan gitu ya, memiliki sebagai antibakteri. Memang ada kandungan-kandungan metabolis sekunder di dalamnya. Tapi ternyata dari segi non spesifiknya ini tidak layak digunakan. Kenapa? Karena nggak aman ya dia berada di lingkungan yang mungkin banyak cemarannya ya sehingga di dalam sampelnya itu banyak ditemukan cemaran. Cemaran itu kan bisa fisik, bisa kimia, bisa mikroba. Ya, makanya yang ditelaah tidak melulu terkait kandungannya saja. Kandungannya bagus, tapi kalau cemarannya tinggi, apa ya ya kita mau menggunakan? Apalagi itu untuk kesehatan, kan nggak mungkin kan? Siapa yang mau kita tahu kalau makanan mungkin ala-ala resto gitu ya, yang sangat wah, tapi ternyata mikrobanya banyak. Padahal enak itu. Siapa yang mau? Ya nggak ada kan? Makanya untuk mengetahui itu semua tidak hanya dari segi parameter spesifiknya untuk ditelaah, tetapi juga parameter non spesifik. Memang tidak berpengaruh langsung di aktivitas farmakologi tetap ada gitu ya, nggak terus hilang itu enggak, tetapi sangat berpengaruh besar terhadap aspek keamanan, stabilitas dari bahan bakunya ya. Nah, dalam hal ini apa saja yang bisa kita lihat atau kita hitung ya untuk parameter non spesifik? Susut pengeringan. Ya, kenapa susut pengeringan ini penting sekali kita ukur ya, apalagi bahan baku simplisia ya. Karena kita pengen tahu berapa sih kadar air yang ada di dalam simplisia tersebut dari awal ketika masih dalam kondisi basah sampai kondisi kering dalam bentuk simplisia. Itu semua ada standarnya ya. Kalau misalkan lebih dari standar yang telah ditentukan kan berarti kandungan airnya masih tinggi. Nah, ketika kandungan air masih tinggi, apalagi dalam bentuk simplisia, kan itu kan proses penyimpanannya dalam waktu yang lama, kan itu nggak awet. Karena air itu kan lembab ya, paling disukai oleh mikroba, sehingga akan mudah ditumbuhi jamur. Nah, sedangkan jamur itu tidak seperti jamur yang kita tahu apa tanamannya besar ya, bukan tanaman sih jamur itu ya makhluk makhluk hidup yang memang khusus di kerajaan fungi ya, bukan tanaman. Bentuknya itu ada yang tidak terlihat sama sekali, mungkin hanya bentuk titik-titik putih, tapi kalau mata kita tidak jeli ya kita tidak tahu. Nah, itu dijadikan bahan baku ya sudah jadi satulah dengan apapun itu, apalagi kaitannya untuk obat. Yang ada bukan untuk mengobati, tapi menambah sakit. Nah, itu yang kita hindari ya. Nah, itu juga untuk mengetahui kadar air ya, ada kadar abu
ya, bobot jenis, sisa pelarut, apalagi kalau kita menggunakan pelarut organik selain air ya, yang itu sifatnya toksik, etanol, metanol ya, itu harus diuji sisa pelarutnya jangan sampai melebihi batas yang telah ditentukan karena sifatnya toksik. Nah, cemaran. Nah, ini yang biasanya berpengaruh dengan tempat dia berada. Karena adanya cemaran logam berat misalkan, ya, timbal ya, yang dalam hal ini tuh harus benar-benar dicek gitu ya. Tapi ngeceknya kita tidak bisa secara manual, harus menggunakan alat atau instrumen tertentu ya untuk mengetahui ada tidaknya si logam berat terdeteksi pada bahan baku kita. Tentunya dalam hal ini ada standarnya, ada batas ambangnya berapa sih? Nah, nanti kita bisa lihat contohnya ya. Dan mikroba. Nah, mikroba ini yang susah kita kendalikan. Satu, kita tidak bisa melihat ya. Artinya dalam hal ini mereka suka-suka mereka, apalagi kondisi bahan baku kita tidak bagus ya, pengeringannya kurang maksimal, cara kita membuatnya tidak memenuhi aturan, ya itu sangat mudah sekali untuk ditumbuhi oleh mikroba. Apapun itu bisa jamur, bisa bakteri, ya, dan lain-lain. Nah, yang pertama adalah parameter spesifik, ya. Jadi kita tahu bahwa saja suatu makhluk hidup apapun itu pasti memiliki yang namanya identitas. Nggak beda kayak kita, ya. Setiap kita kan punya identitas tuh, namanya siapa, karakteristiknya, ya, usia, ya, tinggi badan, berat badan, semua yang berkenaan dengan karakteristik dari makhluk hidup tersebut. Nah, sama dengan tumbuhan. Nah, ini untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kesalahan dalam memanfaatkan ya. Yang kita maksud apa ya kita sesuaikan dengan apa yang kita maksud di awal. Jangan apa yang kita maksud ternyata berbeda. Nah, itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang ya istilahnya menyesatkan banyak orang ya, apalagi itu dipublikasikan ya. Tanaman ini memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Ternyata yang kalian ambil itu bukan itu maksudnya, ya. Terus banyak orang yang menggunakan itu. Kok nggak ada manfaatnya? Mungkin ada tapi kecil. Nah, ternyata menyesatkan itu tadi ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Makanya perlu adanya identitas. Ya. Nah, dalam hal ini memang perlu ada apa namanya? Peran dari bidang lain, tidak melulu di bidang farmasi, ya, yang memang paham berkenaan dengan ilmu taksonomi. Bagaimana sih mengenal atau mengidentifikasi dari suatu makhluk hidup, ya, yang kita kenal dengan istilah determinasi. Apa saja sih yang perlu dilakukan, gitu ya, untuk mengetahui identitas dari objek yang akan kita teliti itu tadi, ya, baik itu bahan baku dalam tanamannya atau nantinya dalam bentuk simplisiannya kalau sudah jadi atau dalam bentuk ekstraknya. Itu harus diidentifikasi ya. Nah, identitas itu meliputi apa saja? Yang pertama itu deskripsi tata nama yang kita kenal dengan taksonomi ya. Jadi ada nama Latin tumbuhan ya, ini sistematika botaninya seperti apa? Ini sudah kalian peroleh di mata kuliah farmakognosi ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalian belum paham ya. Ini sudah ada di mata kuliah farmakognosi. Sebetulnya fitokimia ini memang tidak bisa lepas dari farmakognosi. Memang 11-12, jadi farmakognosi dulu baru fitokimia. Artinya dalam hal ini ilmu-ilmu yang sudah kalian peroleh di mata kuliah farmakognosi tidak boleh dilupakan begitu saja. Karena nanti akan disebut lagi, akan diulang lagi pada mata kuliah fitokimia ya. Yang kedua adalah nama lokal. Jadi kita memang harus menggunakan nama yang sifatnya universal. Ya, nama Latin kan biasanya untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk tumbuhan kan semuanya nama Latin. Tapi kita tetap mencantumkan nama lokalnya karena tidak semua masyarakat kita itu mengenal nama Latin. Nah, nanti kalau ada nama lokalnya nanti orang tahu oh maksudnya tanaman ini gitu ya. Jadi tapi harus match antara nama Latin dengan nama lokal itu harus sama ya. Nah, kemudian tanaman yang akan digunakan. Nah, ini yang kemarin waktu pembuatan Simplicia. Ya, ketika kalian saya minta silakan buat Simplicia folium. Berarti kan yang diambil hanya daunnya saja. Walaupun itu sama-sama dalam satu jenis tanaman, tidak boleh. Yang mau saya ambil cuma daunnya saja. Misal salam.
Yang diambil hanya daun salamnya, nggak boleh kalian ngambil bijinya, bunganya, batangnya, rantingnya, itu nggak boleh. Itu namanya bukan folium lagi nanti. Ya. Nah, dalam hal ini harus cermat ya. Apa yang mau kita ambil? Apakah daunnya, akarnya, ya, buahnya dan lain-lain ya. Kemudian kalau itu dalam bentuk ekstrak, ya nanti ekstrak itu kan ada yang sifatnya memang bisa dilihat apakah dia ada nama patennya sudahan, ya kan sudah banyak tuh yang diperjualbelikan ya. Jadi apa sudah punya nama dagang ya. Atau ekstrak yang kita buat sendiri yang belum ada patennya. Biasanya itu berdasarkan dari eh, sampel dari yang kita gunakan ya. Tanaman itu berasal dari mana gitu. Nanti saya kasih contohnya. Nah, dalam hal ini, kenapa ekstrak itu harus diidentifikasi dan harus diperjelas identitasnya ya? Ya untuk memberikan petunjuk ya secara spesifik ya. Senyawa apa yang nantinya ada di dalam ekstrak itu. Itu. Makanya kita tidak boleh melupakan asal-usul dari ekstrak itu apa. Kalau bentuk ekstrak saya rasa nanti kalian akan sulit membedakan, apalagi dilihatnya jarak jauh ya, sama-sama coklat warnanya, sama-sama hitam, sama-sama hijau kan. Oh, kalau hijau daun ini pasti, tapi kan belum tahu itu daun apa. Ya, makanya harus diperjelas awal mulanya asal usulnya tuh daun apa dulu. Gitu ya. Kemudian nanti kita cari tahu senyawa apa yang ada di dalam ekstrak itu ya, yang memang sudah banyak referensinya. Atau memang kita melakukan uji itu untuk mengetahui kandungan metabolis sekunder di dalamnya. Itu spesifik ya. Nah, contoh deskripsi tata nama ya. Di sini saya berikan contoh temulawak ya. Siapa sih yang nggak tahu temulawak gitu ya? Nah, temulawak ini kan nama lokal ya, nama Indonesia. Nah, tapi bukan nama Latin. Kalian kalau ngomong di negara lain, mau beli temulawak, kalian ngomongnya temulawak, ya nggak bisa. Harus dikonversikan ke bahasa asing mereka, gitu. Bahasa nasional mereka, ya. Tapi kalau kita secara forum ilmiah, ya harus menggunakan bahasa Latin. Apa bahasa Latinnya? Curcuma santoriza. Itu adalah temulawak, ya. Nah, kemudian bagian tanaman yang digunakan apa sih temulawak itu? Rizomnya kan? Ya, berarti di bawahnya, di belakangnya ada istilah rizoma, kurkuma rizoma. Nah, itulah nama simplicianya. Jangan lupa ya, penulisan nama simplicia jangan ditinggalkan begitu saja. Itu sudah dijelaskan banyak banget di farmakognose ya. Mau apa yang diambil ya? Kalau bagian daunnya ya berarti kurkuma folium, berarti daunnya gitu. Karena di sini yang diambil adalah rizomanya, berarti kurkuma rizoma. Oke, kemudian selanjutnya yang nomor 4 ya, nama ekstrak. Nah, biasanya kalau ekstrak itu cukup ekstraktum. Apapun ekstraknya pasti belakangnya tulisannya ekstraktum. Tinggal depannya dari mana ekstrak itu dibuat ya. Karena di sini adalah ekstrak kurkuma ya berarti kurkuma ekstraktum gitu ya. Kalau jenis yang lain ya menyesuaikan, tapi nama belakangnya tetap ekstraktum. Ya, jadi ekstrak temu lawak. Nah, yang terakhir senyawa identitas dari ekstrak itu apa? Biasanya ciri khas dari senyawa dari ekstrak tersebut, ya. Nah, secara khususnya senyawa yang ada di dalam ekstrak kurkuma itu adalah santorizol. Ya, jadi identitasnya adalah santorizol. Nah, ini salah satu contoh untuk menentukan identitas bahan baku ya dari tanaman temulawak yang memang kita akan memprosesnya dari awal ya pembuatan simplicianya, kemudian diekstrak ya nanti ekstrak itulah yang kita beri namanya adalah kurkuma ekstraktum ya itu contohnya. Kemudian selanjutnya dalam aturan penulisan. Nah, ini yang harus kalian pahami betul ya, jangan sampai salah menuliskan ilmiah dari suatu jenis tanaman ya. Sudah kok Bu, sudah nama Latin, tapi penulisannya masih masih belum tepat ya, tetap salah ya.
Jadi kalau untuk aturan penulisan itu kita menggunakan aturan binomial nomenklatur ya. Jadi penulisan itu ya ada dua suku kata yang harus kalian pahami ya. Jadi ada yang suku kata yang pertama sama suku kata yang kedua. Nah, suku kata yang pertama ini menunjukkan genus, letaknya di awal, ya. Sedangkan yang Santoriza ini menunjukkan jenisnya, berarti yang mengikuti. Tapi tidak boleh dipisah kalau menuliskan jenis, tetap harus ada genusnya. Jadi kurkuma santoriza itu adalah tanaman temulawak, jenisnya sudah tunggal, ya. Tapi kalau ditanya dari genus apa, genusnya adalah kurkuma. Nah, dari hurufnya saja sudah ada aturannya di sini. Jadi huruf pertama dari genus itu harus kapital, ya. Sedangkan suku kata yang kedua kecil semua. Nah, kemudian dari segi tegak miringnya perhatikan ya, ditulis miring seperti ini, ya. Kan kalau diketik itu mudah ya, tinggal diitalik saja selesai gitu. Tapi ya itu tadi karena nggak ada notis khusus terkait itu semua, jadi pengalaman saya ketika membimbing, menguji mahasiswa KTI yang di bidang bahan alam, ketika mereka mengambil suatu tanaman dan harus menunjukkan susunan taksonominya, itu penulisannya masih banyak yang tidak mematuhi itu. Padahal sudah jelas ya, dalam penulisan ilmiah, satu menggunakan bahasa Latin bukan bahasa kita ya. Dari segi penggunaan huruf itu juga begitu. Huruf kapitalnya itu hanya ada di bagian depannya saja, yaitu di bagian genusnya. Yang lainnya enggak. Tapi masih banyak ya, X-nya besar, bahkan ada yang besar semua, berarti tidak belajar, tidak mau belajar lagi gitu ya. Nah, kemudian eh, kalau kalian lihat di sini, suku kata ini tidak ada penghubung apapun, jadi hanya spasi saja, ya. Atau tidak boleh dijadiin satu, itu tidak boleh, ya. Jadi tetap ada spasinya, tapi bukan dikasih tanda sambung, entah strip, entah underline, pokoknya enggak, ya. Nah, kemudian kalian lihat ya di bagian belakang ini ada rocks. Kenapa Bu R-nya besar terus nggak diitalik? Ya, bagian belakang ini adalah menunjukkan siapa penemunya. Jadi penemu itulah yang ditulis di sini, ya. Makanya tidak dimiringkan, tetap tegak, ya. Dan huruf pertamanya kapital, gitu. Ini inisial ya, inisial dari nama penemunya. Jadi itu semoga bisa dipahami. Jadi saya tidak mau nanti ke depannya ketika kalian action menuliskan nama ilmiah itu masih melakukan kesalahan ya. Nah, ini juga sudah saya pernah sampaikan di mata kuliah farmakognosi ya, gimana sih cara kalian untuk melihat atau menemukan sumber untuk identitas dari suatu tanaman ya. Kita ada yang namanya database untuk nama-nama ilmiah yang berbahan alam. Nggak cuma tumbuhan di situ, banyak ya. Ada animalia, hewan, ada mikroba ya, ada jamur, semuanya ada. Tapi kita klik saja yang sesuai kebutuhan, yaitu plante, itu adalah tumbuhan. Database-nya itu ada di web Integrated Taxonomic Information System, atau yang kita kenal dengan ITIS. Ya. Itu sudah banyak sekali di situ tanaman-tanaman yang sudah diidentifikasi, bahkan sudah ada contoh-contoh foto-fotonya ya. Jadi kalian yang kalau masih sulit mencari gambar-gambar tanaman yang susah Bu nyarinya Bu ya, berarti kalian mainnya kurang jauh ya. Karena sudah ada database yang memang menyimpan galeri untuk foto-foto tanaman yang kita maksud. Ya, sejauh ini alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa kita yang melakukan penelitian itu tidak kesulitan untuk mencari referensi ya setelah paham terkait web ini ya. Jadi tidak lagi mengada-ngada, membuat-buat sendiri ya. Salah pula kan, kalau benar sih nggak apa-apa. Salah ya, artinya dalam hal ini perlu diperbaiki. Kemudian, nah ini. Ini ada tugas individu, ya, perhatikan. Jadi kalau tugas individu berarti per mahasiswa, ya, bukan per kelompok, ya.
Jadi tugas individu ini dari mahasiswa seluruhnya yang mengambil mata kuliah fitokimia, ada 9 ya yang Zoom di sini, termasuk saya 10, 9 berarti ada 9 mahasiswa silahkan tentukan satu tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Ingat, tidak boleh sama. Bu, gimana supaya tahu tidak boleh sama? Ya silahkan komunikasi ya. Kan kita diberikan kemampuan berbicara, teknologi sudah ada, sudah canggih, tidak perlu bertemu juga kita bisa berkomunikasi ya kan? Jadi tidak ada alasan kalau kalian tidak ada waktu buat ketemu. Silakan disampaikan ke temannya kalau sudah ada yang menentukan tanaman apa yang akan dipilih. Kalau sampai ada yang sama plek, saya tidak mau kalian mengalah salah satu harus mengalah semua. Misalkan sama-sama jahe, ya, berarti dua-duanya ganti semua. Nggak boleh jahe atau ngalah, ya udahlah saya ngalah aja, kamu aja yang ngalah nggak. Ya, jahenya berarti nggak berlaku. Silakan ambil tanaman lain yang memang belum ada yang memilih. Ya, makanya hati-hati kan sayang kalau sudah mengerjakan. Ya, jadi silakan dikomunikasikan kan tanaman untuk obat tradisional tidak banyak ya, tidak banyak, tidak sedikit ya, banyak banget. Jadi tidak perlu kalian kesulitan untuk tidak kebagian tuh hal yang tidak mungkin, apalagi cuma 9 ya. Kalau miliaran itu oke, mungkin perlu ditelaah lagi. Tapi kalau cuma puluhan, ratusan, masih sangat mendukung sekali karena banyak kan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang itu sudah banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Nah, Bu, kalau sudah menentukan jenis tanamannya apa, lalu apa Bu yang kedua? Poin kedua. Kalau sudah ditentukan jahe misalkan, ya, silahkan buka web ITIS tadi, ya. Ini sudah pernah saya berikan tugas juga waktu farmakognosi. Jadi harus kalian buka lagi itu mata kuliah farmakognosi sebelumnya, ya, untuk menentukan kingdomnya apa, divisinya apa, kelasnya apa, ya, ordo, famili, genus sampai spesies. Itu namanya adalah klasifikasinya ya atau susunan taksonominya. Nah, sedangkan kalau kingdom, divisi, kelas, ordo itu taksonnya. Ya, jadi ini tidak boleh ditukar ya. Ini sudah saya urutkan ini. Yang paling besar adalah kingdom, di bawahnya ada divisi, di bawahnya lagi ada kelas, di bawahnya lagi ada ordo, family, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Ya, ingat, penulisan spesies tadi terdiri dari dua suku kata, ada genus, ada spesies. Dan perhatikan bagaimana cara penulisannya. Di sini saya akan melihat seberapa serius kalian menyimak materi saya. Kalau sampai masih ada yang salah, berarti tidak serius menyimak materi yang sudah saya sampaikan barusan, ya, terkait bagaimana mengidentifikasi suatu jenis tanaman dan menentukan taksonominya dan bagaimana penulisannya. Ya, silakan ini buktikan. Kalau kalian benar berarti kalian kuliahnya nggak ini ya, nggak neko-neko ya. Jadi benar-benar fokus, benar-benar menyimak ya. Nah, setelah kalian buat sistematika taksonominya, kemudian tuliskan karakteristik morfologinya. Ini juga sudah dijelaskan apa itu morfologi di farmakognosi. Ya, morfologi itu dari setiap organ yang dimilikinya, karakteristiknya bagaimana? Ya, daunnya, akarnya, batangnya, bunganya, memang yang dimiliki oleh tanaman itu. Karena nggak semua jenis tanaman memiliki bagian organ yang selalu sama. Ada tanaman yang tidak memiliki akar, adanya rizom. Nah, itu sesuaikan dengan tanamannya ya. Jadi harus betul-betul kalian memahami morfologi dari tanaman tersebut ya. Nah, untuk ketentuannya diketik di Word ya. Isinya ada cover standar ya. Silakan gunakan cover-cover yang sudah pernah saya bikin, tinggal diganti saja itu judul tugasnya apa, namanya siapa ya. Kemudian isi materinya ya, kesimpulan dan daftar pustaka. Ya. Nah, daftar pustaka ini ya bisa kalian ambil dari ITIS itu tadi. ITIS itu ada untuk kita bisa mensitasi. Saya juga sudah pernah menyampaikan. Bagaimana sih cara mensitasi di ITIS? Ya, itu tinggal diklik aja di copy selesai. Ya, silakan kalian belajar lagi.
ya. Kalau masih ada yang salah, berarti farmakognosinya tidak serius ya. Saya meragukan gitu kan. Apa mau ditarik lagi nilainya ya. Jadi silahkan dibuktikan ke saya kalau kalian memang kemarin farmakognosi memang belajar dengan serius. Nanti filenya saya berikan link pengumpulan ya seperti biasa di grup ya. Jadi nanti silakan bisa diupload di sana. Ya, itu untuk tugas individu yang berkenaan dengan identitas dari suatu jenis bahan baku dari tanaman. Tapi tanaman ya, karena ini kan mata kuliahnya fitokimia, berarti dari tanaman, apapun itu. Oke, yang kedua adalah organoleptis. Ini sebetulnya nggak ini ya, apa namanya, nggak asing lagi ya. Oke, organoleptis ini sebetulnya sesuatu yang perlu dilakukan di awal ya untuk mengetahui karakteristik sederhananya lah ya dengan cara yang sederhana juga ya menggunakan panca indera yang kita miliki ya atau yang kita kenal juga dengan istilah makroskopis ya. Jadi tidak butuh alat khusus selama bahan bakunya itu bisa dilihat dengan mata kita sendiri, tidak harus menggunakan loop ya atau secara mikroskopisnya berarti menggunakan alat mikroskop ya biasanya fragmen-fragmen pengenal tertentu yang ada di dalam simplicia tersebut ini juga sudah pernah disampaikan di mata kuliah farmakognosi ya. Kalau untuk panca indera kita lihat kalau dalam bentuk simplicia ya berarti simplicia itu yang kita deskripsikan ya seobjektif mungkin dari aroma, rasa ya, kemudian bentuknya. Nah, itu. Nah, harapannya kalian sih sudah mendownload atau mengunduh ya Farmakope Herbal Indonesia ya atau FHI edisi 2 2017 ya itu sudah tercantum jenis tanaman-tanaman yang memang sudah diidentifikasi ya sudah dilakukan dokumentasi ya dari pembuatan simplisianya baik itu dari segi parameter spesifik dan non spesifiknya itu sudah tercantum di sana. Nah, ini yang saya ambil contoh juga saya ambil dari Farmakope Herbal. Bu, apakah beli Bu bukunya? Enggak, gratis download aja, modal kuota aja. Ya, silakan diklik Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 2017 nanti bisa kalian unduh. Nah, ini saya ambil contoh daun keji beling ya. Di situ di Farmakope Herbal itu sudah ada ya keterangan eh, daun keji beling itu nama latinnya apa? Dari suku apa ya terus mengandung senyawa apa itu sudah ada di situ bisa dijadikan referensi ya. Nah untuk identitas simplisianya ada pemeriannya itu secara organoleptis nih misalkan bentuknya apa ya kemudian kalau daun ya apakah bentuknya itu menyirip apakah menjari apakah jorong membulat segala macam itu sudah ada di situ. Nah, kalau untuk mikroskopisnya itu ya berdasarkan apa? Secara mikroskopis pengamatan seluler menggunakan mikroskop ya. Ada sel-sel pengenal apa saja yang ada di dalam simplicia tersebut ya. Nah, kalau pada keji beling ini ditemukan adanya namanya sistolit ya, rambut penutup. Ah, ini mah sudah lulus semua ini farmakognosi ya. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan ini ya. Nah, kemudian tidak hanya simplisianya yang tercantum di Farmakope Herbal, ekstraknya pun juga tercantum. Ya, nah di sini ekstrak kental yang dihasilkan ya dari daun keji beling ini itu ada standar-standar yang memang sudah ditetapkan ya. Misalkan rendemen. Rendemennya tidak boleh kurang dari 8,5%. Ya, berarti kalau masih kurang, ya berarti kandungan senyawa yang mampu ditarik oleh sel pelarut itu tidak begitu banyak. Karena rendemen itu kan pengen mengetahui gambaran umumnya senyawa, kandungan senyawa metabolit sekunder yang mampu ditarik oleh pelarut. Tapi kalau
Prosentasenya masih di bawah 8,5 berarti tidak begitu bagus, tidak begitu banyak. Perlu dievaluasi ya. Apakah dari sampel simplisiannya yang kurang bagus mutunya atau memang tidak cocok pelarutnya. Kan pelarut itu kan menggunakan prinsip like and dislike ya. Kalau dia suka, dia tertarik, kalau nggak suka, dia akan menjauh. Jadi itulah prinsip pemilihan pelarut. Kita perhatikan dulu kandungan apa yang ada di dalam tanaman tersebut, sifat kelarutannya berdasarkan derajat kepolarannya. Ya kalau pelarutnya polar ya kemungkinan besar yang diambil adalah senyawa-senyawa yang polar. Kalau semipolar ya semipolar. Kalau non polar ya non polar, ya. Nah, kemudian di farmakope herbal ini yang baik ya untuk menarik senyawa-senyawa tersebut itu menggunakan pelarut etanol. Ini sudah ada panduan. Oh, berarti kalau saya mau melakukan identifikasi senyawa yang ada di dalam daun kecibelik ya menggunakan pelarut etanol gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dari segi organoleptis atau pemerian dari ekstrak tersebut? Nah, warnanya apa? Hijau kehitaman. Kenapa hijau? Kan biasanya kalau warna hijau itu menyesuaikan bahan bakunya ya. Hijau itu. Biasanya hijau kehitaman itu dari daun-daunan. Tidak berbau ya dan rasanya pahit. Itu bukan gosong ya. Makanya hati-hati tuh. Kemarin yang kalian praktek pemekatan itu mentang-mentang Bu Kiki bilang, oh kalau daun warnanya hijau pekat, kehitaman, terus rasanya pahit. Oh bener ini berarti, ternyata pahitnya karena gosong. Nah itu hati-hati, karena kalau gosong ya berarti tidak layak lagi untuk digunakan. Terlebih dengan pemanasan yang tinggi, karena tentunya akan banyak senyawa-senyawa yang hilang. Makanya saya minta pada saat melakukan penguapan itu jangan dipanaskan langsung menggunakan api. Harus ada perantara air ya, menggunakan penangas segala macam ya. Kalau memang belum memiliki untuk alat khusus ya penguapan untuk ekstraknya ya. Yang kedua, yang ketiga, sorry. Ini ada kadar sari dalam pelarut tertentu ya. Ini yang sudah saya spill di awal tadi. Kadar sarinya itu lebih banyak larut di pelarut yang mana ya? Yang pelarut air atau pelarut etanol? Nah, itu nanti bisa disimpulkan karena tujuan dari kadar sari dalam larut pelarut ini untuk memberikan gambaran awal bagi kita jumlah senyawa yang terkandung ya dari angka prosentasenya berdasarkan pelarut yang digunakan begitu ya. Nah, biasanya untuk mengetahui kadar sari dalam larut ini, kita tentukan dulu ini bahan bakunya apa, simplisia atau ekstrak ya. Ya kalau simplisia kan berarti ada proses ekstraksi dulu. Tapi kalau dalam bentuk ekstrak itu bukan ekstraksi lagi namanya, tapi melarutkan. Apalagi ekstraknya dalam bentuk padat, sorry, kental. Jadi harus dilarutkan dulu di pelarut tertentu. Apakah itu alkohol, etanol, atau air ya. Nah, biasanya kalau dalam pengukuran kadar sari dalam pelarut tertentu kita menggunakan secara gravimetri ya. Nah, dalam hal ini dapat diukur ya senyawa yang terlarut dalam pelarut itu berapa persen begitu. Nah, bagaimana prosedurnya gravimetri itu? Silakan didiskusikan dengan kelompok karena itu tugas kelompok. Kalau tadi tugas individu ya, ini tugas kelompok. Yang pertama, ini kan sudah saya tulis soal satu, jadi nanti ada soal dua, soal tiga, dan seterusnya. Nanti ketika kalian membuat pengerjaannya itu dalam bentuk materi PPT ya. Jadi silakan disediakan satu slide untuk soalnya dulu, nanti slide berikutnya baru jawabannya. Ya, jadi tidak menumpuk dalam satu slide. Jadi slide yang pertama soal satu. Bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol? Nah, itu slide 2-nya kalian uraikan prosedurnya bagaimana. Nah, prosedur ini saya tidak terima kalau dalam bentuk tulisan. Sorry, semua tulisan ya. Narasi deskriptif ya, tapi dalam bentuk diagram alir ya. Ada kotak-kotak itu tanda panah ke bawah, habis ini apa, habis ini apa. Ya, jadi tahu itu cara praktis ketika untuk praktik ya.
Karena kalau praktek itu harus jelas, habis ini apa, habis ini apa gitu ya. Jangan sampai nanti ada tahap yang terskip atau terlewati. Nah, setelah kalian tuliskan prosedurnya di situ, bawahnya contohnya. Bebas kalian mau ngasih contoh seperti apa, ya. Nah, dalam hal ini selain memberikan contoh, ya juga perhitungannya, penyelesaiannya bagaimana, begitu. Misalkan 5 gram simplisia dilarutkan dalam pelarut, lalalala, dihasilkan ekstraknya sekian, kemudian dihitung kadar sarinya berapa persen. Nah, itu kan sudah contoh itu ya. Kalau angkanya bebas, terserah kalian. Yang penting kalian bisa memecahkan kalau misalkan ada soal yang seperti itu. Ya, ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, ini kaitannya dengan uji kandungan kimia, ya. Jadi, kalau untuk uji kandungan kimia, kita bisa melakukan itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya. Kalau yang mau simple kualitatif seperti sudah kita lakukan ya, uji tabung kemarin ya menggunakan reagen tertentu. Nah, kita bisa menggunakan itu ya. Jadi sebagai screening awal atau penapisan awal. Ya tujuannya tuh apa sih? Ya untuk mengetahui golongan senyawa dari suatu tanaman. Masih golongan ya. Karena kalau sudah spesifik tidak bisa menggunakan apa namanya secara kualitatif. Jadi harus kuantitatif menggunakan instrumen tertentu. Ya, bisa UV-Vis ya dan lain-lainnya. Nah, tentunya dalam hal ini paling tidak kalian paham dulu secara golongan besarnya, ada atau tidaknya dari suatu sampel ya. Kenapa saya katakan golongan? Karena kalau misalkan saya sebut senyawa alkaloid, alkohol tuh banyak jenisnya ya. Tidak cuma oh ini alkaloid, enggak, jenisnya banyak. Makanya saya sebut golongan. Ya, kalau ingin mengetahui spesifiknya apa, itu akan diuji lanjut, gitu, dianalisis lebih lanjut lagi untuk mengetahui spesifik dari senyawanya apa. Biasanya nanti akan dilakukan apa itu namanya monitoring ya, berdasarkan kadarnya, kemudian berdasarkan jumlah dan kemampuan dia ya dalam analisis tertentu, ya. Nah, dalam hal ini tuh screening fitokimia ini tujuannya untuk apa sih ya? Ya untuk menganalisis secara kualitatif ya menggunakan reagen tertentu dari suatu bahan baku ya, terutama untuk metabolit sekunder. Bisa itu dalam bentuk alkaloidnya, flavonoid ya, saponin, tanin, steroid dan lain-lain. Ya. Nah, kenapa banyak peneliti menggunakan ini ya di awal? Ya, yang jelas tuh waktunya lebih cepat, singkat ya, dan murah. Kalau hanya ingin mengetahui kandungan awal saja secara garis besarnya, bukan spesifik kan. Karena tentunya dalam hal ini kita tidak boleh melakukan uji lanjutan kalau kita saja belum yakin di dalamnya itu ada atau tidak senyawanya. Itu dulu ya. Kalau ada, alhamdulillah, tapi belum tahu kadarnya berapa. Nah, kalau ingin mengetahui kadarnya berapa, ya nanti akan diuji lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau jelas-jelas sudah nggak ada, ya apa yang mau dilakukan uji? Ya. Karena harapannya di awal ini, gambaran awal ini paling tidak ada semua. Baru nanti akan ditelaah adanya itu berapa persen. Gitu. Nah, ini untuk soal yang nomor 2 ya tugas kelompok juga. Bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia senyawa bioaktif untuk alkaloid, flavonoid, saponin, tanin. Nah, ini menggunakan reagen. Ini sudah kalian lakukan kemarin praktiknya, ya. Sudah tidak ada alasan lagi tidak tahu, ya. Kalaupun tuh memang belum paham, silahkan dibaca lagi, ya. Dan dibuat diagram alirnya, ya. Dan nanti ada parameter kalau dia negatif itu ditandai dengan apa? Kalau dia positif ditandai dengan apa? Harus jelas. Ya, jadi kita kesimpulannya nggak salah. Oh, setelah kita teksi reagen ini warnanya berubah jadi merah bata. Nah, merah bata itu maksudnya apa? Gitu, ya.
Nah, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan pola kromatogram. Ya, tapi ini tidak saya jadikan tugas. Nanti ada sendiri bab khusus terkait kromatografi ya di pertemuan terakhir dengan saya. Itu nanti ada pembahasan khusus terkait ini. Tapi paling tidak kalian mengenal dulu ya di awal ya. Ini juga termasuk untuk mengetahui golongan kandungan kimia yang ada di dalam bahan baku. Nah, pola kromatogram ini akan memberikan gambaran ya awal komposisi dari kandungan kimia berdasarkan pola kromatografinya yang terbentuk nantinya. Ya, misalkan kita menggunakan metode KLT ya, menggunakan KCKT, menggunakan KG ya itu apa sih Bu? Ya nanti ya kita bahas lebih lanjut dan spesifik ya. Nah, yang bisa kita lakukan uji di sini dalam bentuk ekstrak ya. Jadi ekstrak itu ditimbang dengan apa namanya berat tertentu ya, diberikan pelarut tertentu, kemudian dilakukan analisis kromatografi ya, sehingga akan memberikan pola kromatografi yang kromatogram yang khas ya. Ini juga saya peroleh di Farmakope Herbal karena contohnya sudah ada di sana ya yang masih kelanjutannya dengan kaci beling tadi. Jadi di sini ada pola kromatografi ya. Dia menggunakan dua fase, ada fase gerak, ada fase diam. Mungkin belum begitu familiar dengan kalian, tidak apa-apa ya. Nah, karena ini nanti ada bab khusus yang membahas tentang kromatografi. Tapi paling tidak kalian dengar dulu, oh ada yang disebut fase diam, oh ini disebut dengan fase gerak gitu ya. Nah, fase gerak di sini menggunakan toluen etil asetat ya. Jadi ada toluen sama etil asetat dengan perbandingan 95:5 ya. Kemudian fase diamnya adalah silika gel ya. Ini untuk apa? Untuk tempat dia bisa merambatkan ya atau istilahnya membawa ekstrak yang kita maksud itu tadi ya. Nah, nanti diberikan pembanding juga untuk mengetahui senyawa yang kita maksud itu memiliki ukuran yang sama enggak dengan pembanding itu. Kalau ada kemiripan ukuran yang sama, kemungkinan besar itu adalah senyawa yang sama dengan pembandingnya. Ya, nah setelah dilakukan running untuk kromatografinya, ya ada fase gerak, ada fase diamnya, dia akan naik ke atas, ya karena ditarik oleh pelarut itu tadi, ya. Nah ini akan terbentuk spot-spot seperti ini. Kalian perhatikan kalau yang S ya ini adalah Simplicia rimpang kencur ya. Itu ada 1, 2, 3 spot. Nah, sedangkan untuk pembandingnya itu spotnya ada di sini. Ya, nanti akan dihitung berapa RF-nya, jaraknya ya. Jadi jarak ini adalah jarak dari ukuran silikon gelnya ini ya, batas awal sama batas akhirnya dengan jarak tempuhnya ini berapa. Nanti diukur. Ya, itu ada rumusnya sendiri ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di nomor 1 ini ternyata ada kesamaan dengan yang pada pembanding. Ada spot yang ukurannya sama. Sama kan? Coba dilihat. Nah, berarti kemungkinan besar senyawa yang nomor 1 ini, si rimpang kecur ini memiliki kesamaan dengan si pembanding ini. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini untuk mendeteksi bahwasanya memang ada kesamaan ya antara RF1 dengan RF-nya si pembanding. Ya, begitu caranya untuk mengetahui. Baru kalau mau dideteksi lebih lanjut ya kita ambil senyawa itu lalu kita lakukan apa namanya analisis untuk mengetahui itu senyawa apa. Misalkan dengan penyemprotan, dengan reagen tertentu ada perubahan warna atau tidak dan lain-lain. Ya. Oke, selanjutnya parameter non-spesifik. Nah, ini soal nomor 3. Ya. Soal nomor 3, ya, bagaimana sih prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contohnya. Yang jelas susut pengeringan ini tujuannya untuk mengetahui apa? Batas maksimal atau rentang, ya. Besarnya senyawa yang hilang pada saat proses penguapan. Ini sampai konstan ya. Kalau belum konstan berarti masih ada yang bisa menguap ya.
Jadi suhu panas yang diberikan itu adalah suhu 105 derajat Celcius ya selama 30 menit sampai berat itu konstan ya. Caranya seperti apa? Silahkan diuraikan dalam bentuk diagram alir ya. Dan ketentuannya itu tidak boleh lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10% ya untuk susut pengeringan. Yang kedua kadar air ya. Kadar air ini tujuannya untuk memberikan batasan minimal atau rentang ya besarnya kandungan air dalam suatu bahan. Nah, ini banyak sebetulnya cara yang bisa dilakukan dengan cara titrasi, dengan cara destilasi, atau dengan cara gravitri ya. Tapi dalam hal ini silahkan kalian memberikan prosedurnya untuk pengukuran kadar airnya itu secara gravitri ya, dan berikan contoh perhitungannya. Nah, dalam hal ini untuk kadar air sebaiknya lebih kecil dari 10% untuk kadar air. Kenapa? Kalau lebih dari 10% itu berisiko ya menyebabkan terjadinya proses enzimatik dan terjadinya kerusakan oleh mikroba ya. Kemudian kadar abu. Nah, apa sih kadar abu ini? Ya memang kadar abu ini kita belum bisa melakukan ya di lab kita. Kenapa? Karena ada tahapan untuk melakukan pemanasan sampel ya yang suhunya tidak terkira ya. Suhunya itu 500 sampai 600 derajat Celcius. Kita belum ada alat itu. Ya. Tapi paling tidak kalian tahu prosedurnya seperti apa. Jadi kadar abu ini memberikan gambaran ya kandungan mineral yang ada di dalam bahan baku tersebut baik internal maupun eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak ya. Jadi nanti bahan itu akan dipanaskan di suhu yang sangat tinggi ya. Sehingga apa senyawa-senyawa organik turunannya itu akan mengalami destruksi ya dan menguap sehingga unsur-unsur mineral dan anorganik saja yang tertinggal ya memang dia tahan oleh panas tersebut. Makanya panas yang digunakan adalah 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, ada dua poin yang perlu kalian garis bawahi dan pahami di sini ya. Tingginya kadar abu itu menunjukkan tingginya kandungan mineral internal di dalam bahan. Jadi, semakin tinggi kadar abu yang diperoleh, maka kandungan mineral dalam bahan itu juga semakin tinggi. Nah, bagus berarti. Jadi mineral itu kan sangat dibutuhkan oleh kita ya, seperti kalsium, fosfor, ya, magnesium, ya. Berarti kalau tinggi kandungan mineral internalnya tinggi itu bagus. Tapi kebalikannya, kalau tinggi kadar abu yang tidak larut dalam asam, ya, kalau misalkan itu tinggi, berarti menunjukkan adanya kandungan cemaran, ya. Kandungan misalkan seperti unsur logam perak, timbal, merkuri, nah ini berbahaya berarti. Kalau memang itu adalah abu yang tidak larut dalam asam. Nah, tugas kelompoknya soal nomor 5, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu dari suatu bahan dan berikan contoh perhitungannya. Oke ya. Selanjutnya bobo jenis. Oke, waktunya kurang 10 menit lagi. Bobo jenis ya, tugas kelompoknya soal nomor 6. Bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungannya. Nah, tujuannya di sini apa? Memberikan gambaran kandungan kimia yang terlarut dalam ekstrak ya sebagai perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Nanti dibandingkan ya bobot jenis dari ekstrak dibandingkan dengan bobot jenis dari air, kerapatan air. Nah, memang untuk mengukur bobot jenis itu banyak ininya ya, banyak caranya. Tapi dalam hal ini sudah saya spill di sini ya. Silahkan menggunakan alat berupa pignometer. Ya, sekali lagi menggunakan alat pignometer. Jadi, caranya ya
mengukur massa persatuan volume ya pada suhu ruangan ya yang ditentukan dengan alat seperti piknometer. Caranya seperti apa? Silakan dicari referensinya ya. Jadi soal nomor 6, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungannya. Nomor 5, cemaran logam berat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi sebetulnya ini yang harus kita hindari ya. Jangan sampai ini ada di dalam ekstrak kita. Jadi kalau sampai ada, ini tidak layak untuk kita lanjutkan ya. Apapun itu ekstraknya ya, mau banyak bagaimanapun kalau memang terdeteksi adanya kandungan logam berat ya tidak layak untuk digunakan. Itu yang saya sebut tadi. Meskipun sama-sama itu adalah jenis tanaman yang sama, bisa jadi kondisi atau mutunya berbeda. Walaupun sama jenis tanamannya, makanya setiap kita membuat bahan baku untuk sediaan tertentu nantinya, itu wajib dilakukan evaluasi. Apalagi itu untuk apa namanya pembuatan obat misalkan, ya, yang memang itu nanti akan dikonsumsi oleh manusia. Apalagi itu skalanya skala industri, wajib ini harus dilakukan. Tujuannya apa sih? Memberikan jaminan bahwa ekstrak yang kita hasilkan tadi tidak mengandung logam berat yang memang membahayakan untuk kesehatan. Dengan batas tertentu yang sudah ditetapkan tentunya. Karena sifatnya apa? Toksik. Seperti merkuri, timbal, kadmium, itu kan memang kondisi yang riskan untuk tubuh kita. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi itu perlu alat instrumen tertentu untuk menentukan logam beratnya. Dalam hal ini kita bisa menggunakan spektroskopi serapan atom atau yang kita kenal dengan AAS, yaitu instrumen alatnya. Nah, ini sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif dan kawan-kawan ya untuk mengetahui kandungan logam berat dari kadmium, dari merkuri, dari timbal dalam daun semanggi yang sudah dibuat dan itu berasal dari desa Semen ya, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ya. Ternyata ketika dilakukan uji AAS ya, diperoleh hasil seperti ini. Coba kalian lihat. Kadmiumnya itu 4,16 ppm. Ya. Sedangkan standarnya itu harus kurang dari 0,3 ppm. Berarti tidak memenuhi syarat untuk kadmiumnya. Tinggi. Ya oke, kalau untuk merkuri dia 0 ya. Kalau untuk timbal dia nggak ada. Karena ada standarnya kalau untuk merkuri itu harus kurang dari 0,5 ppm. Sedangkan kalau untuk timbal itu harus kurang dari 10 ppm. Ya ini menurut standar peraturan dari BPOM nomor 12 tahun 2014 ya. Tapi meskipun begitu, meskipun timbal 0, merkuri 0, tapi ada kadmium yang tidak memenuhi syarat ya berarti secara keseluruhan ekstrak itu tidak bisa digunakan. Begitu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan evaluasi atau standarisasi. Ya. Jadi kalau tidak begitu nanti ini banyak merugikan banyak orang begitu. Makanya harus dijunjung kejujuran dan kedisiplinan dalam proses pembuatan bahan baku. Dihindari hal-hal yang seperti ini, ya. Kalau untuk cemaran logam berat tidak perlu ada tugas untuk kelompok ya, cukup kalian tahu saja bagaimana dalam hal tujuan ya, caranya dan contoh-contohnya seperti apa. Yang keenam itu cemaran mikroba ya. Kalau untuk cemaran mikroba berbeda dengan yang cemaran logam. Sama-sama mendeteksi untuk cemaran tapi satunya logam, satunya untuk mikroba. Terutama mikroba patogen ya yang memang tidak boleh ada di dalam ekstrak tersebut dalam batas yang telah ditetapkan. Karena tentunya akan berpengaruh ya terhadap stabilitas ekstrak dan akhirnya berpengaruh untuk kesehatan karena sifatnya toksik gitu. Nah, cara menentukannya dengan apa? Ada 3 cara ya. Ada namanya ALT, uji angka lempeng total, ada
uji nilai duga terdekat atau MPN coliform ya, ada uji cemaran aflatoksin. Ini menggunakan kromatografi lapis tipis. Ya, silahkan kalian cari ya prosedurnya masing-masing. Bagaimana sih prosedur uji untuk ALT? Bagaimana sih untuk MPN coliform? Dan bagaimana sih untuk yang cemaran aflatoksin? Silahkan kalian cari untuk prosedurnya menggunakan diagram alir. Nah, untuk sisa pelarut ini juga tidak ada tugas kelompoknya. Yang ada tugas kelompoknya yang di bawahnya tulisannya seperti ini ya. Kalau nggak ada berarti tidak ada. Nanti silakan dicek kembali dari PPT yang nanti saya sharekan ya. Yang terakhir sisa pelarut ya. Jadi kenapa sisa pelarut itu harus diketahui di awal sebelum ekstrak itu digunakan? Karena untuk menjamin ya dalam prosesnya itu tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang itu tidak boleh ada ya. Nah, dalam hal ini kalaupun toh memang ada, tapi harus sesuai dengan yang ditetapkan. Tidak boleh sembarangan ya. Bagaimana cara menentukan sisa pelarut? Biasanya kita menggunakan instrumen ya atau menggunakan metode destilasi untuk memisahkan antara pelarut dengan ekstrak. Ya, kalau mau menggunakan instrumen, kita menggunakan kromatografi gizi atau gas cair ya, memisahkan antara gas dan cair. Jadi uapnya itu nanti akan dipisahkan. Artinya dalam hal ini memang betul-betul yang tersisa adalah ekstraknya. Nanti kita akan tahu berapa persen sisa pelarutnya, begitu. Nanti kita hitung apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Ya. Nah, oke itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya ya, nanti saya yang akan membagi, nanti akan saya update untuk pembagiannya. Nanti saya sharekan kepada kalian ya, beserta dengan nama-namanya. Karena di sini ada 9 ya, kemungkinan besar nanti setiap kelompok ada 3, berarti hanya 3 kelompok saja. Ya. Kemudian untuk ketentuan tugasnya, oke, sekarang tanggal 17. Berarti minggu depan ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 24. Jadi semua soal tadi ya dikerjakan dalam bentuk PPT ya. PPT dibuat semenarik mungkin, silakan berkreativitas ya. Nah, khususnya untuk prosedur karena memang di sini saya menekankan prosedur ya. Tadi kan yang menjadi poinnya adalah prosedur. Itu silakan kalian pahami banget prosedurnya seperti apa, dibuat diagram alir atau skema ya. Jadi bukan dalam bentuk paragraf itu bukan. Jadi silakan dalam bentuk diagram alir kan banyak tuh sudah template-template yang memang mendukung ya untuk proses pembuatan diagram alirnya dan nanti akan dipresentasikan pekan depan ya tanggal 24 Oktober untuk 3 kelompok. Harapannya waktu yang ada itu cukup ya 3 kelompok jadi kita tidak perlu menambah pertemuan lagi untuk sesi Zoom presentasi ya. Jadi nanti cukup ada 3 kelompok. Seperti biasa ya, nanti saya akan memberikan formnya ya, siapa-siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan tugas ini. Kalaupun toh memang tidak terlibat, maka tidak perlu dicantumkan. Ya, Bu, bagaimana Bu kalau ternyata hanya saya yang mengerjakan? Ya tulis saja nama Anda. Yang lainnya tulis nama tapi tidak ada yang dilakukan ya. Karena saya mencoba untuk bersikap adil ya semuanya. Jadi harapannya semuanya ikut berkontribusi ya dalam mengerjakan
dan disepakati saja pembagiannya seperti apa. Ya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, mungkin kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.